guys, di video kali ini kita akan mengikuti acara itu sidang promosi Edi Prabowo tahun 2020. Oke, gimana keseruannya? Ikutin aja channel ini, vlog kali ini. Oke, thank you. Sekarang kami lagi menuju ke lokasi tujuan dan ini masih di perjalanan di Jalan Lasi guys. Jadi tungguin aja vlog kami untuk menyampai ke Unpad Jatinangor. Oke, sekarang kita sudah nyampe di lokasi tujuan guys, yaitu di Unpad Jatinangor. Oke, gimana kelanjutan? Kami keluar dulu. Ini lurus guys. Ajudan Dr. Dadan Rahmat Hidayat SH Esos MSI, Ketua Tim Promotor dan sebagai Dekan Fikom, yang terhormat Profesor Dr. Bahtiar Ali MA dan Dr. Dadan Sugiyana MSI sebagai co-promotor, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Mahfud Arifin MS sebagai representasi guru besar, yang terhormat Profesor Dr. Soleh Sumirat MS, Dr. Siti Karlina MSI, Dr. Suwandi Sumartias MSI, dan Profesor Dr. Engkus Kuswarno MS sebagai oponen ahli. Yang terhormat Dr. Atwar Bajari MSI selaku Ketua Prodi Doktor Komunikasi sebagai Sekretaris Sidang. Hadir di ruang yang mulia ini juga tamu terhormat kita, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Prabowo Subianto, Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia, terima kasih. Ketua BPKRI, tetangga saya, sahabat saya, Bapak Agung Firman, terima kasih. Para wakil ketua DPR RI di sini hadir, Bapak Muhaimin Iskandar, para wakil ketua MPR RI hadir di sini, Bapak Ahmad Muzani, Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang mohon maaf karena waktu saya sangat terbatas. Saya yakin kita yang ada di ruangan yang berbahagia ini adalah orang-orang terhormat. Hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kekuatan lahir batin dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat berkumpul di aula Universitas Padjadjaran yang megah asri ini. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sukacita yang tak terhingga kepada Rektor Universitas Padjadjaran beserta segenap sivitas akademika dan hadirin yang saya muliakan. Di tengah-tengah kita ini hadir pula para senior saya, para negarawan, tokoh-tokoh terkemuka dan tokoh-tokoh nasional dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu. Izinkan saya untuk menyampaikan secara ringkas naskah disertasi ini yang kiranya dapat menjadi masukan berguna bagi keilmuan serta penyelenggaraan pemilu yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita. Pimpinan sidang, promotor, penguji, hadirin sekalian yang saya muliakan,
Konstelasi pemikiran komunikasi politik seusai pemilu dewasa ini ditandai oleh beberapa indikasi yang patut menjadi telaah ilmiah. Perenungan perjalanan demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga zaman milenial ini penuh dengan onak dan duri. Berbagai nuansa demokrasi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila hingga tekad menjalankan demokrasi sejati usai reformasi sudah merupakan komitmen nasional yang harus terus diperjuangkan. Penataan sistem pemilu pasca reformasi, termasuk penataan sistem pemilu hingga lahirnya sistem yang berlaku sekarang ini, telah membuka ruang bagi adanya relasi yang baik antara wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan rakyat. Semua calon, baik dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, langsung dipilih oleh rakyat sehingga hasilnya pun diharapkan memiliki tingkat legitimasi yang tinggi. Proses perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia tidak terlepas dari perubahan atau bergantinya sistem yang menyebabkan perubahan perilaku masyarakat, behavior change, dan sikap politik elitnya, attitude change, sebagai keniscayaan yang sulit terbantahkan. Bergantinya kekuasaan rezim ke rezim yang lainnya telah ikut mempengaruhi sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu sekarang ini yang lebih terbuka daripada sistem sebelumnya membuka ruang untuk masyarakat pemilih menjadi lebih kritis dan rasional. Sikap kritis masyarakat pemilih mengandung arti bahwa mereka tidak lagi mau percaya begitu saja pada janji-janji politik atau iming-iming yang disampaikan para caleg. Mereka pun tidak segan lagi untuk menagih janji para caleg sesegera mungkin setelah para caleg itu terpilih, bahkan ketika pemilihan belum berlangsung atau sedang berlangsung. Sikap masyarakat pemilih selain ditunjukkan oleh sikap selektif dalam pemilihan caleg, ditunjukkan pula oleh adanya kecenderungan mereka untuk tidak lagi percaya sepenuhnya pada janji dan iming-iming yang disampaikan para caleg saat kampanye. Masyarakat pemilih cenderung tidak lagi mau menunggu terrealisasinya janji para caleg setelah terpilih, tetapi mereka meminta semacam bukti permulaan atas janji-janji yang disampaikan. Dengan demikian, sikap rasional semacam ini telah melahirkan pula sikap rasional pemilih yang bernuansa rasional material. Dalam konteks seperti ini, praktik money politik disinyalir akan bertambah luas. Namun demikian, beberapa fakta menunjukkan bahwa pemenuhan atas tuntutan para pemilih rasional material itu oleh para caleg belum menjamin sepenuhnya kalau caleg-caleg itu akan memenangkan kontestasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Burdu, bahwa untuk meraih dukungan suara dalam kontestasi politik dibutuhkan adanya modal sosial, bukan sekedar modal material. Menurut Burdu, modal sosial adalah sumber daya yang berupa kekuatan pengaruh atau kekuasaan seseorang sebagai konsekuensi dari aktif dan efektifnya seseorang dalam berinteraksi serta menjalankan relasi sosial dengan orang-orang yang berada dalam sistem sosial, mulai dari kelompok, komunitas, organisasi, sampai dengan masyarakat. Dengan modal sosial inilah seorang caleg dapat meraih empati, simpati, serta kepercayaan dari masyarakat pemilih. Modal sosial seperti ini, menurut hemat peneliti, tidak serta-merta dapat diraih dengan hanya sekedar membagi-bagikan barang material, tetapi perlu ditunjang dengan aktivitas komunikasi yang dirancang secara strategis dan taktis, serta praktik komunikasi yang bersifat persuasif. Pendekatan komunikasi yang strategis dan efektif dalam kampanye politik diharapkan dapat menekan besarnya biaya politik yang memang merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilu terbuka yang berlaku sekarang ini. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa